Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa mulai dari modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, semuanya ada hubungan saling keterkaitan, di mana semuanya akan menuju ke satu arah yang sama, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, berdasarkan diagram koneksi antar materi tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru penggerak harus mampu memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid, berbudi pekerti, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebuah visi akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja untuk mencapai tujuan visi dan melakukan proses perubahan. Berdasarkan penerapan perubahan dalam bagja akan menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan yang baik atau positif di lingkungan sekolah yang sering disebut dengan budaya positif. Dengan adanya budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Akhirnya, tujuan pembelajaran untuk mewujudkan murid yang merdeka menuju profil pelajar Pancasila dan pembelajar sepanjang hayat akan tercapai. Yang pertama, tentang budaya positif. Budaya positif merupakan pendekatan mendidik untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yaitu bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya adalah teori kontrol, di mana kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir teori ini adalah tentang menang dan menang. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan bersifat memaksa, menyakiti, dan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, maupun negara yang dipegang atau diyakini seseorang.
Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu berupa yang pertama, bertahan hidup, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga, kebebasan, yang keempat, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Adalah tentang segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah melakukan refleksi terhadap pemahaman modul 1.4 tentang materi budaya positif, saya juga melakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah perlu melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan, dengan harapan dapat mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, dan kondusif berdasarkan keyakinan sekelas. Perubahan yang lain adalah bahwa posisi kontrol yang pernah saya terapkan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ternyata tidak tepat dalam mewujudkan disiplin positif. Karena hal ini, anak akan merasa tersakiti dan mendapatkan identitas gagal, sehingga saya perlu memperbaiki diri saya menjadi posisi kontrol manager. Dengan penerapan segitiga restitusi akan membuat anak lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya dari kesalahan. Saat saya menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak, mereka sangat bersemangat untuk memberikan ide-ide mereka terkait nilai keyakinan yang akan disepakati. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan tersebut. Dan pada saat terjadi pelanggaran, mereka dengan jujur menceritakan alasannya tanpa merasa takut, kemudian mencari solusi bersama untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berikutnya adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Pada saat itu saya merasa senang dan bangga melihat anak-anak belajar untuk menerapkan disiplin positif. Saya yakin bahwa dengan disiplin positif ini, kedepannya akan membentuk karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang disusun bersama dan berpihak pada murid. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung penghukum dan pembuat merasa bersalah, akan berubah menjadi menuju posisi seorang pemantau dan manajer. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering
saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya beranggapan dengan begitu anak-anak akan selalu tertib dan disiplin menjalankan peraturan. Saya merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan ini karena anak-anak bisa menjadi taat dan patuh, tetapi dengan motivasi menghindari diri dari hukuman. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer dan terkadang juga menjadi pemantau dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa bangga kepada anak-anak yang bisa menyadari kesalahannya dan berusaha untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk pertanyaan nomor 7 adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menangani pelanggaran anak dengan tahapan seperti dalam segitiga restitusi. Tetapi pada waktu itu saya belum memahami tentang restitusi. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan mereka melakukan tindakan tersebut. Dan saya juga belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, karena ketika itu anak saya beri solusi atas pelanggarannya dan bukannya mengajak anak untuk memikirkan solusi secara bersama-sama. Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi dengan semua warga sekolah, orang tua dan masyarakat, serta adanya dukungan sarana dan prasarana sekolah. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah akan berpengaruh dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Dari kegiatan refleksi tersebut, saya mencoba untuk melakukan pembelajaran dan penerapan yang berkaitan dengan disiplin positif. Yaitu yang pertama, saya akan melakukan sosialisasi pemahaman budaya positif kepada murid, rekan sejawat, dan juga warga sekolah. Kemudian, kita akan bersama-sama berdiskusi dalam menyusun keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Selanjutnya, kita semua akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam penerapan budaya disiplin positif. Yang terakhir, maka akan tercipta budaya positif di sekolah, suasana sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif, sehingga akan terwujud profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah apa tantangan dan bagaimana solusi dalam penerapan budaya positif tersebut. Di sini terlihat bahwa tantangan saya adalah sulitnya menanamkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Yang kedua, tidak semua guru mampu menjalankan posisinya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan pelanggaran. Adapun solusi yang saya ambil adalah dengan yang pertama, menerapkan penanganan kasus pelanggaran siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dan memposisikan guru sebagai posisi manajer. Yang kedua, mengadakan kolaborasi dan diskusi tentang penanganan kasus pelanggaran bersama rekan sejawat. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.